lalu kemudian dengan enaknya ditinggalkan oleh seorang pasangan, oleh seorang istri misalnya, atau mungkin karena dulu prianya numpang hidup kepada istri, mohon maaf, atau mengandalkan perekonomian istri di saat istri bangkrut, suaminya melenggang. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 penyebab istri selingkuh yang cukup menyakitkan. Nah, kenapa menyakitkan? Yuk kita simak saja bareng-bareng ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi di setiap harinya ya. Karena Kang Kumis tidak akan pernah bosan berbicara seputar masalah kehidupan rumah tangga ya, dari masalah cinta dan juga perselingkuhan. Nah, kira-kira apa saja sih hal-hal yang memang sebab-sebab istri selingkuh namun justru membuat pasangan menjadi atau si prianya kurang enak hati lah ya, dengan alasan-alasan yang diungkapkan kepada pasangan selingkuhnya tentunya. Biasanya kan seseorang selingkuhan suka nanya, kenapa sih kamu selingkuh padahal kamu sudah punya suami. Ini kita akan bahas ya. Yang pertama adalah dikarenakan suami mandul. Walaupun ini tidak semua juga, perlu saya garis bawahi bahwa banyaklah keluarga yang memang tidak memiliki anak, tapi mereka melakukan solusi-solusi yang cukup bijak, yaitu misalnya dengan mengadopsi anak dan sebagainya. Ini termasuk solusi ya. Namun ketika ini dijadikan salah satu alasan untuk selingkuh, tentunya adalah hal yang sangat tidak menyenangkan. Kenapa demikian? Bukankah kemandulan itu bukan kemauan seseorang atau siapapun? Tidak ada yang mau mandul ya. Ini kan berjalan begitu saja ya, tidak bisa diotak-atik ya. Ketika seseorang memang sudah diputuskan mandul, ya memang dari sananya mandul. Ini kan apalagi ketika si suami ini masih sangat mencintai istri, lalu istri selingkuh dengan alasan itu. Ini kan menyakitkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini memang hal yang mungkin tidak seorang pun pria menginginkan hal ini terjadi, yaitu dengan alasan karena si pria anunya kecil. Nah ini bicara tentang bagaimana besar kecilnya punya seseorang, ini kan atas dasar sang pencipta ya. Lalu tentunya ketika kita melakukan komunikasi dengan baik, hal itu sebetulnya bisa diatasi ya, dengan cara-cara yang sekarang memang sudah banyak cara ya untuk mengatasi hal itu. Jadi jangan sampai hal-hal yang memang bersifat mendasar ini dijadikan satu alasan selingkuh. Ini kan tentunya membuat si pasangan ini semakin tidak enak, karena kecil, besar, ini kan pada dasarnya awalnya bukan ketentuan manusia, tapi ketentuan sang pencipta. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ini adalah ekonomi. Nah, walaupun selingkuh dengan alasan ekonomi ini bukan hal yang baru kita dengar. Bahkan mungkin setiap hari sering saya bicara seperti ini. Ya, yaitu selingkuh dengan alasan karena adanya faktor ekonomi. Nah, bukankah di dalam kehidupan rumah tangga sebelum seseorang menikah, ini segala kemungkinan terburuk pun sudah seharusnya diantisipasi, termasuk masalah perekonomian. Nah ini. Nah, ketika seseorang sedang terpuruk, lalu kemudian dengan enaknya ditinggalkan oleh seorang pasangan, oleh seorang istri misalnya, atau mungkin karena dulu prianya numpang hidup kepada istri, mohon maaf, atau mengandalkan perekonomian istri di saat istri bangkrut, suaminya melenggang begitu saja, ini kan adalah hal yang menyakitkan. Nah, ketika kita betul-betul saling mencintai, sebetulnya dalam kondisi apapun, semua kehidupan dengan bismillah bisa dimulai dari nol. Berjuang sama-sama ini akan lebih nikmat ya, karena tidak ada kebahagiaan yang datang begitu saja tanpa kita raih dengan sebuah perjuangan tentunya.
Lalu yang keempat adalah suami loyo. Ini adalah mungkin karena adanya faktor usia bisa jadi, karena adanya kelainan bisa jadi. Ya. Ketika bicara tentang loyo tentunya banyak solusi di luar sana. Artinya bagaimana yang loyo menjadi kuat seperti yang tadi, yang kecil menjadi besar. Ini ada loh solusi. Yang penting kita dengan tulus ikhlas bagaimana kita membina kehidupan rumah tangga ke depan. Jadi apapun rintangannya kita jalani sama-sama, kita carikan solusi sama-sama. Nah ini adalah hal yang indah ketika kita bisa mewujudkan itu. Artinya dengan kondisi yang ada ini, pertama adalah kita tetap berbaik sangka kepada Sang Pencipta dengan kondisi kehidupan yang ada. Lalu yang kelima, ini adalah dengan alasan istri punya kelainan seksual. Artinya mungkin si istri terlalu minta jatah berlebihan di dalam setiap harinya. Nah, ini bingung ya. Karena ini adalah solusi yang ketika kita bicara tentang solusi tetap harus dipenuhi ketika bicara seperti itu. Nah, sementara di sisi lain suaminya sudah tidak mampu lagi karena terlalu banyak yang diminta. Nah, ini bisa jadi menjadi salah satu alasan selingkuh. Walaupun di sini mungkin poliandri tidak begitu banyak, tapi mungkin ada ya beberapa satu atau dua yang memang dengan alasan seperti itu. Ya, ini aja juga termasuk solusi. Yang penting pelakunya nerimo. Lalu yang keenam adalah masih menyakitkan, yaitu ketika kita memiliki seorang istri yang mudah tergoda dengan pria lain. Ya, tentunya apakah seseorang ini tergoda dengan ketampanan seseorang atau dengan harta seseorang. Nah, kita akan buka ketampanan. Kalau bicara tentang ketampanan, entah itu kecantikan, ketampanan dan kecantikan itu hanya sebatas kulit, saudaraku. Nah, lalu apa sih ketampanan dan kecantikan yang hakiki? Itu adalah perilaku. Karena secara umum ya, orang ini akan semakin tua, kondisinya ini akan semakin memburuk, baik kondisi fisik maupun kulit. Nah, lalu ketika bicara harta, cinta karena harta, saya yakin ketika harta ini pergi, cinta pun akan pergi. Maka ketika kita mencintai seseorang yang terutama yang sudah menjadi pasangan kita, maka cintailah setulus hati. Maka dengan demikian apapun kondisi pasangan kita, kita akan tetap ikhlas menjalaninya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang aku bisa sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum